Halo Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bandung Kulen, channel orang Bandung. Seperti biasa saya doakan terlebih dahulu Baraya semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah ruah juga berkah. Kali ini saya ingin menunjukkan ke Baraya sekalian bagaimana cara mencetak bakso ya. Dari mulai bakso yang kecil, bakso isi, juga bakso urat. Apa saja yang diperlukan, peralatannya. Tonton terus, simak terus video ini sampai tuntas ya. Pertama-tama Baraya harus memanaskan air terlebih dahulu sampai mendidih ya. Ini sudah panas. Kemudian air dingin. Saya memakai cukil atau apa ya istilahnya, centong nasi. Ini untuk bakso besarnya. Kemudian ada sendok kecil untuk bikin bakso kecil. Dan ini spatula ya, spatula yang udah saya potong gagangnya. Ini dipakai di akhir ketika membersihkan baskom ya. Dan ini bakso yang sudah digiling di pasar ya. Terus ini murah, daging tetelan yang sudah digiling juga dihaluskan di pasar. Ini untuk isian bakso cincang. Kemudian ini bakso untuk bakso urat. Dan ini urat ya yang sudah dirajang kasar. Ini pakai golok saja. Ini saya nyuruh saja ke tukang daging di pasar. Jadi saya tidak perlu mencincang lagi atau mencacah lagi daging di rumah. Jadi untuk meringankan pekerjaan. Oke, kita mulai pekerjaannya. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama-tama, kalau untuk membuat bakso cincang, terlebih dahulu tetelan yang sudah dicincang tadi dibulat-bulatkan terlebih dahulu ya. Dibulatkan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Sesuai kebutuhan dan sesuai besar kecilnya bakso yang akan dicetak. Karena untuk isian ini, kalau baksonya kecil, jangan juga ini terlalu besar. Tuh. Terus saja seperti ini ya. Jadi pertama-tama dibentuk dulu, dibulat-bulat terlebih dahulu seperti ini, dikepal saja cukup. Jadi ini tetelan yang sudah digiling di pasar ya. Saya tadi berangkat pukul 6. Ya, ini dilanjut sampai selesai ya. Nah ini Baraya hasilnya seperti ini, bulat-bulat sebesar ini. Ini sebanyak 25 buah ya, untuk isian bakso cincang. Nah sebelum membuat bakso cincang, saya biasanya membuat bakso yang kecil terlebih dahulu. Jadi diusahakan ini tangannya sudah bersih ya.
Ini kenapa saya tidak pakai sarung tangan yang plastik itu, karena saya tidak terbiasa, malah jadi repot. Tapi ini udah dijamin bersih lah ya. Seperti ini. Ini untuk membuat bakso kecil. Ini sebesar kelereng. Seperti ini. Jadi ambil segenggam, terus diperejelkan. Ini kurang lebih sebesar kereleng. Berapa jumlahnya? Ya sesuai dengan kebutuhan baraya, mau dibuat berapa. Seperti ini ya baraya. Gampang. Fungsinya air ini untuk melicinkan. Ini tuh. Gampang ya, tinggal berlatih saja, karena kalau masih belajar ya pasti ada kesulitan ya, nanti juga akan mahir seperti ini. Saya pakai tangan kiri, kalau pakai tangan kanan susah. Jadi ini bagaimana kebiasaan baraya nantinya ya. Kalau saya udah nyoba beberapa kali pakai tangan kanan susah, malah nggak beraturan, benjol-benjol. Makanya saya pakai tangan kiri buat ngeduknya pakai tangan kanan. Ini sendok teh ya, ini sendok teh. Saya biasanya pakai seperti ini untuk bakso yang kecil. Seperti itu kalau untuk membuat bakso kelereng. Nah, untuk membuat bakso kecil sudah beres, kita lanjut membuat bakso cincang yang besar ya. Pertama-tama seperti biasa, ambil adonan baksonya. Nah, ini agak besar ya. Setelah adonan bakso diambil segenggam seperti ini. Aduh, salah, ganggu. Ini daging yang sudah dibulat-bulat tadi dimasukkan ke sini. Kelihatan baraya? Masukkan. Dan dibulatkan lagi. Kalau sudah pas ukurannya, tinggal dikeduk. Set. Seperti ini. Bulatkan terlebih dahulu. Ambil isian, masukkan ke sini. Dan ini sekedar catatan. Jadi untuk membuat mencetak bakso ini diusahakan kalau ingin sempurna hasilnya ya, bulat. Ini jangan terlalu encer adonannya. Karena kalau adonannya terlalu encer, ini susah dibentuk. Ya, nggak bakalan bulat, susah bulatnya. Jadi harus agak kental. Memang kalau adonan encer itu berpengaruh ke banyaknya bakso ya, akan lebih banyak baksonya. Cuman dirasa juga nanti akan berbeda, kurang pengker, kurang kenyal. Jumlah banyak, tapi rasanya berkurang. Itu kekurangan dari adonan encer. Beda dengan adonan yang kental. Kalau adonan kental, memang ke baksonya agak berkurang jumlahnya, tapi akan terasa kenyal, pengker gitu ya.
seperti ini. Ulangi terus sampai selesai. Tadi 25 buah, ya berarti 25 buah. Seperti ini. Seperti ini. Jadi adonan ini kental ya, bukan adonan yang encer. Kalau adonan encer begini langsung jatuh. Kalau ini tidak, dia masih nempel. Ini adonan yang kental. Seperti ini. Diambil. Kalau sudah pas ukurannya, sudah bulat, tinggal disiup, dikeduk seperti ini. Jadi mohon maaf untuk para senior ya, baraya yang sudah malang melintang di dunia bakso, sudah mahir membuat baksonya, mohon maaf apabila ada perbedaan cara ya. Mohon maaf, saya hanya sekedar sharing, hanya sekedar berbagi pengalaman. Ini cara saya. Dan boleh baraya untuk komen-komen ya. Ada pertanyaan, ada masukan, kritik, silahkan tulis di komen. Ya, ini sampai beres. Seperti ini. Besar ini. Ya, ini sebetulnya tidak terlalu besar juga, ini sedang-sedang saja. Saya perbandingannya besar itu maksudnya dengan yang tadi ya, besar kelereng ya. Karena banyak juga para pedagang yang membuat bakso yang sangat besar ya, dengan berbagai isian yang bervariasi. Seperti ini. Jadi untuk para pemula yang mau belajar untuk mencetak bakso, bisa lah ya. Video ini sebagai referensi ya. Cuman ya catatannya seperti tadi. Kalau bagi pemula ataupun yang lainnya ya, termasuk saya sendiri, kalau dikasih adonan encer, ini susah juga bulatnya, gepeng-gepeng hasilnya. Nah, nanti tinggal bilang ke tukang gilingnya, adonannya jangan terlalu encer. Atau memang baraya ingin adonan yang encer biasa dan suka dengan adonan encer, ya silakan saja. Itu sesuai dengan kebutuhan baraya semuanya ya. Nah, membuat bakso cincang sudah beres. Kita lanjut membuat bakso urat. Membuat bakso urat ini berbeda dengan membuat bakso cincang ya. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan, ini memakai urat pilihan ya. Urat pilihan yang sudah dicacah di tukang daging ya. Saya nyuruh saja ke sana. Nah, ini seperti ini. Kasar, beda dengan cincang tadi halus karena pakai mesin. Kalau ini tidak, dicacah langsung manual pakai golok ya, jadi tidak terlalu halus. Dan nanti kalau dimakan itu ada keras-kerasnya gitu ya, nyakrek gitu, ada ayah gegelena lah istilahnya gitu. Nah, seperti ini. Jadi sisanya setelah membuat bakso kecil, kemudian bakso cincang, nah ini sisanya ada segini. Ini untuk membuat bakso urat. Nah, seperti ini.
tinggal dimasukkan saja ke sini. Cuma tetap harus disortir lagi ya, karena takut ada urat yang masih gede. Ini kita pisahkan. Ataupun ada kotoran ya, takutnya ada kerikil atau apa ya. Ini kita sambil nah ini seperti ini ada kerikil, kita buang seperti ini urat ya Bar ya, urat nih seperti ini urat ya. Tinggal dimasukkan. Sambil dipilih. Kalau masih ada urat yang belum terpotong ya, masih panjang, ini kasihan yang makan nantinya. Nah, gahel ini urat bagus ya, paling bagus uratnya. Sesuai selera Baraya mau banyak atau mau sedikit, dan sesuaikan dengan harga jualnya ya. Ya lebih banyak uratnya, campuran uratnya lebih bagus, lebih enak dimakannya otomatis ya. Setelah itu ini saya kira udah cukup ya campuran uratnya, tinggal diaduk lagi. Tinggal diaduk, diratakan biar merata. Biar merata, diaduk. Dan ini pinggirannya yang nempel di pinggiran pakai ini spatula. Tuh. Mohon maaf ya Baraya apabila ngomongnya penjelasannya belepotan ya, dan mungkin suaranya tidak jelas karena di belakang saya ini lagi menanak air pakai kompor semawar, kan suaranya agak berisik, mohon maaf. Nah sudah selesai, sudah merata. Rapihkan dulu tangannya biar enak cetaknya. Kalau sudah, kali ini ya tinggal dikepak langsung. Seperti tadi membuat bakso yang kelereng, tidak perlu memasukkan isian ya, karena memang sudah tercampur isiannya. Tinggal disesuaikan besar kecilnya ya. Kalau bakso urat ini permukaannya tidak rata, renjol. Beda dengan bakso cincang, luarannya penampilannya halus ya, seperti ini. Ini kan bakso cincang nih, luarannya halus. Beda dengan bakso urat, penampilannya ramijud istilahnya ya. Tahu ramijud? Nah seperti ini. Ini saya tidak video sampai selesai ya, sebagian saja, hanya sekitar contoh saja, mengingat durasi ya. Ya intinya seperti ini. Untuk membuat bakso urat seperti yang sudah saya jelaskan barusan,
gampang kok. Intinya harus terus berlatih biar mahir. Karena kalau tidak dilatih ya kaku tangannya. Seperti ini cara membuat bakso urat ya. Kerejel ke, tarik, kerejel ke, aduk. Seperti ini. Jelas ya Pak ya. Saya senangnya pakai cukil. Nah kalau pakai sendok kadang suka jatuh lagi. Seperti ini ya. Tuh. Ini uratnya tuh. Uratnya nampak dan ini menarik untuk dipandang ya. Apalagi dimakannya. Aya gegelen istilahnya gitu. Alhamdulillah proses mencetaknya sudah beres. Tahap selanjutnya adalah memasaknya kembali ya. Karena tadi kan masih mentah. Nah ini tinggal dinyalakan saja. Tapi jangan memakai api besar. Harus api kecil. Tujuannya supaya matangnya itu merata ya. Jangan di luar sudah matang tapi di dalam masih mentah. Nah ini yang sering kejadian. Jadi usahakan ketika memasaknya itu harus memakai api kecil. Seperti ini ya. Ini tinggal nunggu matang saja. Sekitar ya 20 menitan lah. Karena ini kan airnya sudah panas tadi ya. Tinggal melanjutkan saja. Dan ini kapan bakso ini matang nanti saya tunjukkan ya. Ketika ada buih-buih putih, nah itu sudah matang ya. Karena kalau dibiarkan sampai mendidih, nah itu kurang bagus juga ke baksonya. Baksonya akan lembek ya rasanya, itu tidak pengker, tidak kenyal. Jadi nanti saya tunjukkan ke Baraya buih yang dimaksud itu seperti apa. Nanti saya tunjukkan, ikuti terus videonya ya, jangan sampai di skip. Coba Baraya perhatikan, ini baru keluar buih warna abu-abu ya. Ini belum keluar buih warna putih. Biasanya kalau sudah keluar warna buih seperti ini, nanti buih warna putih akan keluar. Nah, artinya akan segera matang ya. Tunggu saja. Nah, ini sudah keluar buih putihnya. Artinya ini sudah matang ya. Oh, udah mateng. Dan baksonya juga sudah merekah ya. Ini siap ditiriskan. Ini sudah matang ini. Tinggal angkat. Tuh. Buih-buih putihnya sudah keluar. Ini sudah matang. Ini jangan dibiarkan mendidih apalagi lama ya. Ini sudah siap. Dan baksonya juga sudah bekah, sudah besar ya. Ini tinggal ditiriskan saja, tinggal diangkat. Dan kalau sudah beres, sudah ditiriskan, tinggal diangin-anginkan. Seperti ini. Kalau ada kipas, pakai kipas. Tujuannya supaya kering ya. Jadi jangan langsung dipajang di etalase ya. Tunggu kering terlebih dahulu. Jangan sampai masih panas dipajang. Nanti akan beruap. Seperti ini hasilnya.
Ini bakso cincang. Dan ini bakso urat. Nah, seperti ini. Ini saya bikin kapasitas sedikit ya. Karena sengaja saya buat untuk video sharing ke teman-teman ya. Seperti ini. Jadi 3 trik dari saya bagaimana supaya membuat bakso itu kenyal ketika dimakan. Pertama, jangan terlalu kental adonannya. Yang kedua, jangan terlalu banyak memakai tepung. Ini saya dari 3 kilo daging ya, memakai 1/4 tepung ya. Saya memakainya tepung sagu full. Dan yang ketiga, pada saat memasak ini menggunakan api kecil ya, jangan memakai api besar. Itu 3 trik dari saya bagaimana caranya supaya bakso kenyal, bengker saat dimakan, tidak lembek. Itu saja Baraya sharing saya untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.